Pak Jokowi, ada kabar ijazahmu palsu. Kami membentuk angket. Saya menganggap Jokowi lah yang merusak semua bangsa ini. Jokowi lah. Ini bukan masalah sederhana, ini bukan masalah enteng, ini skandal nasional, ini skandal internasional. Memalukan bangsa Indonesia. Memalukan bangsa Indonesia. Itu masih berlaku. Sekaligus akan meresmikan kantor advokasi rakyat untuk adili Jokowi. Di UGM itu jangan menjadi tameng siapapun. Saya menekankan, Bu Rektor, diam saja. Skripsinya Jokowi itu memang ada perbedaan ketikan, yaitu antara ketikan batang tubuh itu diketik dengan mesin ketik biasa dan di depan itu dengan cetakan yang cetakannya itu tidak pada zamannya. Yang dimiliki Jokowi ijazah oplosan, ijazah abal-abal yang menyedihkan sekaligus menggelikan. Sekarang kita bicara to the point, dalam bahasa yang keras tapi jujur. Soal mereka yang sok berani, datang-datang ke rumah mantan Presiden Jokowi, nuntut-nuntut ijazah asli seolah mereka aparat negara, seolah mereka punya kewenangan hukum. Padahal nyatanya, mereka siapa? Mereka bukan penegak hukum. Bukan bagian dari KPK, bukan penyidik, bukan lembaga resmi apapun. Mereka hanya sekelompok orang yang merasa diri paling benar, padahal isi kepalanya penuh kebencian, penuh iri, dan paling parah, penuh kemunafikan. Mereka datang bukan karena cinta kebenaran, bukan karena peduli bangsa, tapi karena dendam politik yang belum sembuh. Dendam karena Jokowi tidak bisa mereka atur, karena Jokowi bukan boneka siapa-siapa. Karena Jokowi tidak lahir dari jalur politik mereka yang penuh intrik dan drama. Dan yang bikin kita semua miris adalah mereka bawa-bawa agama. Seolah-olah mereka ini pembela ulama, padahal yang mereka lakukan justru merendahkan martabat agama. Agama mereka jadikan alat, bukan pegangan hidup. Dalil mereka kutip seenaknya, tapi sikap mereka bertentangan total dengan akhlak. Agama diajarkan untuk menjaga aib, mereka malah nyebar fitnah. Agama ajarkan adab, mereka malah meneror rumah orang. Agama ajarkan sabar dan ikhtiar, mereka malah maki-maki dan memaksa. Ini bukan pembelaan agama, ini pelecehan terhadap agama. Dan mereka pikir dengan datang ke rumah Presiden ke-7 RI, yang sudah berkali-kali diverifikasi validitas pendidikannya oleh KPU, Mahkamah Konstitusi, bahkan lembaga hukum, mereka bisa membuka kedok Jokowi. Lucu, kalau memang niatnya ingin klarifikasi ijazah, kenapa nggak dari dulu? Kenapa baru sekarang? Karena bukan soal ijazah, tapi soal ambisi, soal balas dendam politik. Dan ingat, rakyat sudah makin cerdas. Gak semua bisa dikibuli pakai jubah dan retorika manis. Mereka datang tanpa kewenangan. Mereka bukan siapa-siapa dalam hukum. Mereka hanya gerombolan yang kehilangan akal sehat dan mencoba menciptakan panggung murahan lewat provokasi. Ngeliat gerakan-gerakan ini kayaknya orang kumpulan, jadi kumpulan segerombolan orang bodoh gitu loh. Segerombolan orang blow on dia yang memaksakan kehendak gitu kan. Tetapi kalau seandainya hari ini ada kaum akademisi atau praktisi hukum yang tidak mengerti terus memaksakan kehendak bahwa berbicara ijazah palsu Pak Jokowi, ijazah palsu, berarti ini bodoh. Bodoh bin tolil. Ya. Apalagi karena hukum pidana itu konstruksi seperti ini. Kalau seandainya ijazah itu dianggap palsu, yang melaporkan itu haruslah orang yang punya tanda tangan dalam ijazah itu. Bukannya si cecoro-cecoro ini. Ngapain cecoro itu ikut-ikutan ribut sampai mau ngepung rumah Jokowi. Kan bodoh bin tolil gue bilang. Gitu loh. Tetapi kan yang menuntut itu atau melaporkan itu harusnya UGM dong. Lah UGM-nya aja adem ayem aja. Ya kan rektornya, dekannya apa segala. Lah ini kenapa kroco-kroco pada ribut? Ini kan bikin stabilitas nasional terganggu. Gue maunya Pak Prabowo tegas gitu. Jadi yang begini tangkepin aja gitu loh. Tangkap dong itu. Amankan itu. Bila perlu buatkan pasalnya, regulasinya. Gitu loh. Untuk menjerat mereka. Jangan berbicara masalah HAM lagi. Begini ini masalah kepentingan bangsa. Kalau si provokator-provokator ada di bumi pertiwi ini, akan hancur tatanan negara ini. Kita lagi berkembang, lagi merayu investor untuk investasi ke Indonesia. Tahu-tahu ada manusia segerombolan manusia cacat begini kan menurut gue cacat otaknya gitu loh. Yang berpikiran jelek kepada Pak Jokowi. Ini cacat, bukan kecacatan pemikiran. Dari beberapa orang yang akhirnya, kan bayangkan aja.
Di situ kan yang gue lihat tuh orang yang demo-demo itu kan ada profesor, ada doktor, ada kaum akademisi. Dan diprovokasi oleh emak-emak yang gak jelas gitu loh. Kan gue bilang ini kampungan banget sih, negara sebesar ini harus ngurusin orang-orang kampung kayak begini gitu loh. Kenapa nggak dibuang aja ke laut terluar sana gitu, khusus orang-orang goblok di sini. Tinggalnya jangan nyampur sama orang-orang Indonesia yang pinter gitu loh. Maksud gue tuh Pak Prabowo tuh tegas gitu. Coba bikinkan program, bikin rumah bagi orang tolol gitu, di pulau terluar. Jadi ada bahasanya, dan lu kartu-kartu tolol ditulisin. Warga negara Indonesia yang tolol tinggalnya di luar. Yang bagus tinggal di dalam kota gitu. Jadi jangan nyampur sama kita yang pinter, jadi ribet gitu loh. Jadi ngancurin negara ini dengan perlahan-lahan. Jadi memang kalau kita perhatikan gerombolan Roy Suryo ini seringkali mengkritik Pak Jokowi. Baik Pak Jokowi masih menjabat sebagai presiden, bahkan setelah Pak Jokowi tidak lagi menjabat sebagai presiden. Apapun yang dilakukan oleh Pak Jokowi tak luput dari kritikan oleh gerombolan Roy Suryo ini. Sehingga hal itulah kemudian orang berpersepsi bahwa gerombolan Roy Suryo ini adalah pembenci sejati Pak Jokowi. Ya selain itu, penilaian orang terhadap gerombolan Roy Suryo ini adalah pembenci Jokowi itu dikarenakan tidak jarang gerombolan ini mengeluarkan narasi-narasi kebencian dan mengandung unsur fitnah ya teman-teman. Gerombolan ini juga sering mengeluarkan narasi-narasi yang mengandung unsur memecah belah, menyebar hoax, atau juga menyerang secara personal sehingga mengundang kegaduhan di tengah masyarakat. Misalnya seperti tuduhan Pak Jokowi adalah keturunan PKI. Ini adalah salah satu fitnah yang paling terkenal pada waktu itu ya teman-teman. Yang sebenarnya tidak pernah bisa dibuktikan oleh para pemfitnahnya itu. Pak Jokowi juga pernah difitnah anti-Islam dan anti-ulama. Padahal faktanya Pak Jokowi didukung banyak organisasi Islam besar seperti Nahdlatul Ulama dan lain sebagainya. Kemudian Pak Jokowi juga pernah dituduh sebagai boneka asing atau aseng. Dan tuduhan ini pun sampai saat ini juga tidak pernah terbukti ya teman-teman. Nah yang terakhir yang sedang ramai sekarang, Pak Jokowi dituduh bahwa ijazahnya itu palsu. Tapi ya lagi-lagi tuduhan tinggallah tuduhan belaka. Karena pada akhirnya gerombolan para penuduh ini sama sekali tidak bisa membuktikan tuduhannya tersebut. Jadi sekali lagi ya, wajar jika kemudian masyarakat itu menilai bahwa gerombolan ini adalah gerombolan para provokator yang sering membuat gaduh. Gimana kalau menurut kalian? Setuju nggak kalau gerombolan Roy Suryo CS ini dijuluki gerombolan provokator? Tulis ya di kolom komentar. Bye. Pak Jokowi, ada kabar ijazahmu palsu. Kami membentuk angket. Saya menganggap Jokowi lah yang merusak semua bangsa ini. Jokowi lah. Ini bukan masalah sederhana, ini bukan masalah enteng, ini skandal nasional, ini skandal internasional. Memalukan bangsa Indonesia. Memalukan bangsa Indonesia. Jantung masih berlaku.